Selamat malam, selamat berjumpa lagi lewat saat teduh malam ini. Kembali malam ini kita akan menikmati saat teduh malam dan di dalamnya kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan, kasih sayang dan penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami akan menikmati firman-Mu lewat saat teduh malam. Hadirlah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Buka tingkap hikmat-Mu sehingga kami boleh menikmati firman-Mu dan firman itu boleh kami berlakukan dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita malam ini saya pilih dari Kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas pasal 19 ayat pertama hingga ayat 10. Kitab Injil Lukas pasal 19 ayat pertama hingga ayat 10. Namun saya hanya akan membaca ayat ke-9 saja. Firman Tuhan demikian. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Tema kita malam ini, perjumpaan yang menyelamatkan. Perjumpaan yang menyelamatkan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ada ungkapan demikian, tak kenal maka tak sayang. Ungkapan ini boleh kita pakai untuk menggambarkan bagaimana proses perjumpaan, pertemuan antara Tuhan Yesus dengan Sakeus. Kalau kita baca secara detail Lukas 19 ayat 1 sampai 10, di sana dikisahkan bagaimana perjumpaan Tuhan Yesus dengan Sakeus. Dan perjumpaan itu berbuah indah, bahwa lewat perjumpaan itu Sakeus menerima keselamatan. Bahwa perjumpaan antara Sakeus dengan Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Bagaimana perjuangan Sakeus agar bisa berjumpa dengan Yesus, dan bagaimana respon Tuhan Yesus atas perjuangan Sakeus ingin melihatnya. Yesus memanggil Sakeus dan Yesus mampir atau masuk ke dalam rumahnya. Hal yang menarik adalah bagaimana perjumpaan antara Sakeus dengan Yesus itu sebuah perjumpaan yang mengubahkan kehidupan Sakeus. Perjumpaan yang betul-betul membaharui kehidupan Sakeus. Sakeus yang kita kenal sebagai seorang yang dicap sebagai orang pendosa, pemungut cukai yang kadangkala curang. Namun perjumpaan dengan Yesus sungguh membawa sebuah perubahan, sungguh membawa sebuah pembaharuan, sungguh perjumpaannya dengan Yesus membawa keselamatan yang luar biasa dalam hidupnya. Ayat 9 menjelaskan bagaimana Yesus dengan jelas memberi penekanan akan keselamatan yang dimiliki atau diperoleh atau diberikan kepada Sakeus. Mengapa? Sebab Sakeus mengalami sebuah perubahan lewat perjumpaan dengannya. Sakeus mengalami sebuah perubahan lewat sebuah kebersamaan. Karena lewat kebersamaan itulah Sakeus mengenal Yesus. Dan dari pengenalan dan akan perjumpaan itu, rasa cinta Sakeus menjadi begitu luar biasa. Dan pada akhirnya Sakeus sungguh-sungguh meninggalkan pola hidup lama, menjadi pola hidup baru di dalam Kristus, dan mencintai Yesus dengan sangat dahsyat. Bahwa perjumpaan antara Sakeus dengan Tuhan Yesus sungguh-sungguh bernuansa indah bagi Sakeus, di mana pada akhirnya Sakeus sungguh-sungguh mencintai Yesus
dan cintanya diwujudkan dengan bagaimana memulai kehidupannya sebagai anak Tuhan hidup dalam segala pembaharuan. Kita pun harus demikian. Kita pun harus seperti Sakeus. Kita setelah menerima Yesus, senantiasa berjumpa dengan Yesus dalam hidup kita. Mari kita adakan sebuah perubahan dalam hidup kita. Perjumpaan, kebersamaan kita dengan Yesus seharusnya merubah kehidupan kita dari kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang menjadi kehidupan baru, yang menjadi berkat seperti Sakeus. Kita sebagai jemaat, mari dalam kehidupan kita ini juga sudah berjumpa, bahkan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kebersamaan kita dengan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita juga membaharui hidup kita, juga mengantar kita untuk sebuah hal, menjadikan kehidupan ini seperti Sakeus, menjadi kehidupan yang diberkati dan menjadi kehidupan yang menjadi berkat. Bahwa supaya kehidupan kita senantiasa menikmati perjumpaan dengan Allah yang membaharui dan menyelamatkan, mari kita seperti Sakeus, mau membuka kehidupannya, mau membuka dirinya, mau mengundang Tuhan hadir dalam hidupnya. Jemaat, hadirkanlah Tuhan, undanglah Tuhan senantiasa dalam hidup kita, sehingga ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, maka di sana Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menghadirkan perjumpaan yang indah. Tuhan akan menghadirkan rahmat-Nya. Tuhan hadir dalam hidup Sakeus, karena Sakeus sungguh-sungguh membuka diri kepada kehadiran Tuhan. Mari kita juga seperti itu. Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Mari kita sungguh-sungguh membuka hidup kita kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan dalam berkat itu, biarlah kebersamaan dan persekutuan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan, senantiasa menghadirkan sebuah perjumpaan yang menyelamatkan. Bahwa Tuhan sudah menyelamatkan Sakeus dalam perjumpaannya. Kita pun akan menikmati segala yang terindah dari Tuhan ketika kita sungguh-sungguh membuka hidup kita, membuka kerja kita, membuka harapan kita, cita-cita kita, rumah tangga kita kepada Tuhan. Dan biarkan di dalam segala-galanya berkat dan kasih Tuhan dilimpahkannya bagi kita. Mari kita buka hidup kita hingga sungguh-sungguh hidup kita dalam kebersamaan, dalam perjumpaan dengan Tuhan menjadi sebuah kehidupan yang menikmati perjumpaan yang menyelamatkan. Terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa untuk mengakhiri saat teduh malam ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat teduh malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman ini menjadi bagian hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk dinamika sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi. Bagi mereka yang sakit, Tuhan, sembuhkan, pulihkan mereka. Bagi mereka para lansia kami, teguhkan iman, pengharapan fisik jasmani mereka. Bagi mereka yang sementara berobat jalan, dirawat di rumah, khususnya kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami, Ibu Yuliana Lande. Mari Tuhan, kesembuhan, kepulihan Tuhan nyatakan. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur bersama kekasih kami Bapak B. Elim Somba. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang sudah Tuhan wujudkan bagi hamba-Mu Bapak B. Elim Somba. Kami percaya kesembuhan ini boleh berlaku karena kasih-Mu, dan selanjutnya Engkau sendiri akan semakin memulihkan hamba-Mu sehingga ia akan semakin pulih dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Seluruh dinamika pelayanan kami di Jemaat Dadi, mari Tuhan Engkau hadir. Memberkati kami majelis gereja bersama pengurus kategori LOG dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Memberkati proses pemilihan majelis gereja yang sementara berlangsung. Biarlah dalam seluruh kasih-Mu proses ini berjalan, dan akhirnya Tuhan akan terpilih majelis gereja untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat kami. Berkati seluruh dinamika kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di Jemaat Dadi, dalam seluruh karya kerja kami, dalam tumbuh kembang pendidikan dan masa muda anak-anak kami. Biarlah seluruh kehidupan kami senantiasa menikmati yang terbaik dari Tuhan saja. Berkati pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga pelosok-pelosok dalam proses memutus merebaknya mata rantai COVID-19. Berkati kehidupan kami Tuhan malam ini. Biarlah kami beristirahat dalam segala
kebaikan, penjagaan, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terima kami yang berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saat teduh malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.